Kita masih akan membahas tentang bersin. Bisa dibayangkan ya, berapa banyak ajaran Islam yang berkaitan dengan bersin. Sedangkan banyak orang Islam yang berpikiran bahwa agama itu hadir ketika lahir, ketika pernikahan, dan ketika kematian. Agama nggak perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ahibati fillah, sampai hukum bersin pun dibahas dalam Islam. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara utuh gitu. Bukan hanya yang berkaitan dengan pernikahan dia baru Islam, tapi yang lainnya dia tidak peduli dengan agama Islam. Udkhulu fis silmi. Dan kalau bicara masuk ke dalam agama secara kafah, mau tidak mau, kita capek. Karena aturan agama ini banyak. Sampai antum masuk toilet pun diatur. Bagaimana posisi duduk di dalam toilet, itu diatur. Keluar dari toilet pakai kaki yang mana, diatur dalam agama kita. Dan tatkala kita menjalankan aturan itu yang mungkin dalam tanda kutip berat, itu menjadi faktor yang membuat antum bahagia kelak di dunia dan di akhirat. Ketika antum masuk toilet dengan kaki kiri, mungkin antum berpikir, apa sih bedanya kanan sama kiri, sama-sama kaki kita? Keluar dengan kaki kanan. Kalau antum keluar dengan kaki kiri, kan nggak apa-apa Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Tapi tatkala antum menjalankan ajaran Islam ini, suatu hari tatkala disuruh membaca kitab antum kelak pada hari kiamat, dikatakan kepada antum, iqra kitab. Antum lihat ya Allah, ada yang ana lakukan itu. Begitu pula dengan bersin ini. Antum bersin mengatakan alhamdulillah, nggak mengatakan alhamdulillah, kan cuma sunnah Ustaz. Ya. Antum mendoakan yarhamukallah atau tidak mendoakan yarhamukallah, kelak pada hari kiamat semua akan diperhitungkan. 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan isinya. Mungkin kita nggak merasakan hari ini. Mana lebih baiknya Ustaz? Lebih baiknya mana? Sebagian orang berpikir bahwa dia mendapatkan keuntungan 10 juta pagi hari itu, kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Menurut dia, mana yang lebih menguntungkan? 10 juta. Dia tidak akan merasa rugi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak dapat tuh 2 rakaat sebelum subuh. Atau telat. Atau dikobok. Yang tentunya nilainya di sisi Allah, semua ada perhitungan. Maka tolong, ya masuklah ke dalam agama secara kafah. Sebagian orang melihat temanya, oh tentang bersin. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan Islam. Semua diatur dalam agama ini. Tapi kalau kita nggak pernah baca Quran, kita nggak mau membaca penjelasan sang Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada hari kiamat kita akan kehilangan banyak kebaikan.
tatkala seorang mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Andai kata aku tidak diberikan kitabku. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Kalau dia menyatakan, ma aghna anni maliyah. Tadi 10 juta yang dia dapatkan, ternyata nggak berguna buat kita. Atau buat dia nggak berguna. 2 rakaat sebelum subuh kalau dia lakukan, Allahu Akbar, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangin. Ini orang mengatakan, ma'aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Nggak, kekuasaanku hilang. Hilang wallahi jamaah. Di dunia saja ada mantan presiden. Atau tidak dikatakan mantan presiden. Dikatakan apa? Presiden Indonesia kesekian. Nah. Tapi udah nggak jadi presiden. Bagaimana tatkala dia mati? Ditinggalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ditinggalkan oleh seluruh media yang selama ini mungkin selalu mensyuting dia. Selesai. Hanya sendirian. Kita pun seperti itu. Maka tolong jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menghina, meremehkan, merendahkan kebaikan sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talib. Walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang penuh keceriaan. Anu mau tanya, iya antum kenal dengan yang di kanan antum? Hah? Enggak kan? Kenapa nggak mau kenalan? Coba salaman, kenalan dulu sama dia. Yang belum kenal dengan yang di kanannya, kenalan jangan. Coba lihat kanan kiri antum. Antum udah kenal semua belum? Sudah kenal? Siapa namanya? Dari mana? Ya tanya dari mana kenalan itu. Dari mana? Oh, Gebang. Oleh sebab masa tiap kajian harus diingatkan. Harusnya sebelum usah kajian antum sudah kenal ahlan wa sahlan kefak. Bid'ah. Salam. Allah yahdikum. Baik, nabda Ustaz. أحسن الله إليكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ثم قال صاحب كتاب الأدب المفرد الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال: شمت هذا ولم تشمتني. قال إن هذا حمد الله ولم تحمده. Barakallahu fiik. Ini bab tentang apabila seorang bersin kemudian dia tidak memuji Allah, maka dia tidak didoakan. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa Ustaz? Kan dia bersin.
Karena Nabi mengajarkan itu kepada kita. Makanya orang-orang yang cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya, hidupnya tenang. Dia tidak akan tenggelam dalam keraguan dan kebingungan. Oh, nggak didoain, Nabi nggak mendoakan. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas bin. Kata Sulaiman At-Taimi, sami'tu Anas. Aku mendengar Anas. Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuh anak yatim yang ditinggal mati bapaknya, dan sebelum mati bapaknya di atas kesyirikan, ibunya ini udah masuk Islam. Dan ibunya ini begitu semangat ingin Anas ini di atas tauhid. Ibunya selalu mengatakan kepada putranya, "Qul la ilaha illallah." Karena anak kecil itu belum paham, tapi bisa ditalqin untuk mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata bapaknya Anas Malik? Dia mengatakan, la tufsidi alayya ibni. Jangan kau rusak anakku. Semua anak yang lahir sejatinya di atas fitrah. Yang membuat anak itu Yahudi siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Yang membuat anak itu Nasrani siapa? Kedua orang tuanya. Anak itu jadi Majusi, orang tuanya. Bagaimana ketika orang tua tidak satu akidah? Maka di sini anak itu bisa ikut bapaknya, bisa ikut emaknya. Maka emaknya berusaha untuk mendidik anaknya, karena sejatinya emak itu madrasah. Ibu itu madrasah apa mudarrisah? Ya ma, madrasah apa mudarrisah? Al-ummu madrasah. Ibu itu madrasah, temboknya itu ibu. Lampunya di sekolah, ibu masuk. Tukang bersih-bersih sekolah, ibu masuk. Dia sendirian tapi madrasah. Maka bagaimana ibunya berhasil? Dan ketika suaminya meninggal dunia, sudah tewas, bagaimana sang ibu ini membawa Anas untuk belajar, bukan untuk belajar, untuk mengabdi, untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, sami'tu Anasan yaqul, kata Sulaiman Taimi, aku mendengar Anas berkata, atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bersin di sisi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fashammata ahadahuma. Salah satunya didoakan. Apa doanya? Apa doanya? Yarhamukallah atau yarhamukumullah. Wa yushammitil akhar. Dan Nabi tidak mendoakan yang satunya. Apa yang terjadi? Seakan-akan Nabi SAW pilih kasih. Kenapa fulan didoakan? Kenapa fulan nggak didoakan? Faqala, lalu orang yang tidak didoakan mengatakan, syammatta hadza wa lam tushammitni. Engkau mendoakan orang ini tapi engkau tidak mendoakan aku ya Rasulullah. Ada apa ini? Ketakjuban, keheranan itu akan hilang ketika sebabnya ketahuan. Maka di bahasa Arab dikatakan, idza urifa sababu batala al-ajab. Kalau sebabnya ketahuan, jadi nggak takjub lagi. Kayak orang yang sulap-sulap, yang kecepatangannya sekarang kan banyak dibongkar kan. Sampai anak punya anak. Wallahi jemaah, hari Rebu kemarin dia datang, Bapak sini, dia punya sulap, kata dia.
Dia taruh cincin di tengah, lalu dia kata, Baba lihat, ini mau dipindah kemana? Anak ngomong, pindah ke sini. Iya. Pindah jamaah. Anak pindah jamaah. Anak ngomong, kok bisa? Setelah berulang kali dia katakan, Yusuf kasih tahu. Bah, kata dia, ini taruh di sini, kata dia. Nanti kalau orangnya minta pindah sini, ya gimana ya? Anak jadi lupa jamaah. Dia lupa lah anak. Tapi ketika tahu sebabnya, oh ternyata kayak gitu. Ini orang heran, kenapa Rasulullah SAW kok nggak mendoakan aku? Apa kata Nabi SAW? Inna hadha hamidallah. Sebabnya orang ini memuji Allah. Walam tahmadhu. Dan engkau belum memuji Allah. Maka ketahuan sebab. Kadangkala kita itu lupa jemaah. Kalau ada orang yang bersin kemudian tidak memuji Allah, apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan dia, kita katakan alhamdulillah, atau kita diam? Nah, siapa yang mau jawab? Bagaimana kalau ada orang bersin tapi tidak memuji Allah? Apa sikap kita? Mendiamkan atau mengingatkan? Mendiamkan dan mengingatkan. Jawabannya itu. Kapan mendiamkan dan kapan mengingatkan? Kalau orang itu nggak ngerti, nggak paham, karena ada orang yang nggak pernah diajari sama orang tuanya. Maka tugas kita ngajarin dia. Kita katakan Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah jamaah, ma ajmalat ta'lim ad-dalu 'ala al-khairi lahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Gimana kalau antum ada orang bersin lalu antum mengatakan kepada dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jelaskan kepada dia tentang bagaimana memuji Allah ketika bersih. Lalu antum katakan yarhamukallah kepada dia. Ini ilmu. Dan banyak di antara orang tua yang tidak mengajarkan ilmu yang sangat sederhana. Bersin ini akan berulang, berulang mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, tapi nanti anak kita akan bersin. Terus anak kita akan bersin. Di sini tugas orang tua, ketika anaknya bersin kemudian tidak memuji Allah, alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Sampai alhamdulillah itu menjadi kebiasaan. Orang terbiasa bersin alhamdulillah. Anak punya kebiasaan yang sepertinya mungkin sebagian antum punya kebiasaan itu. Kebiasaan kalau gelegean itu bersendawa ya. Iya. Kalau bersendawa itu bilang alhamdulillah jemaah. Kalau habis makan gitu ya. Oh. Orang tua kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya dia mengatakan alhamdulillah itu alhamdulillah setelah makan. Habis makan baca alhamdulillah. Tapi sebagian orang kan nggak baca alhamdulillah, diingatkan lah. Kemudian jadi kebiasaan, setiap dia bersendawa alhamdulillah. Padahal sebenarnya alhamdulillahnya bukan setelah bersendawa, tapi alhamdulillahnya setelah makan. Kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ini orang tua yang membiasakan anaknya alhamdulillah setiap kali bersin, tumbuh besar dia memuji Allah Azza wa Jalla. Salat sama. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam nyuruh anak kita salat padahal belum wajib salat? Itu wajib salat kapan? Manusia itu wajib salat kapan? Kalau baligh, kalau akal jadi wajib buat dia. Dosa dia nggak salat. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan orang tua
Muru auladakum bisalah. Suruh anak kalian sholat, suruh. Ini perintah pada anak suruh sholat, tapi perintah kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha. Ana ingat dengan seorang ustaz rahimahullahu taala, dia mengatakan, ana itu pernah rusak, Ustaz katanya. Rusak ana itu. Tapi subhanallah salat enggak pernah ana tinggalkan. Karena terus ana itu diingatkan sama orang tua salat. Orang tua salat. Salat. Sampai kondisi ana rusak, ana dengar azan, ana salat. Karena dibiasakan sama orang tuanya. Dan salat ini berat loh. Tapi ketika menjadi kebiasaan, insya Allah jadi ringan. Artinya orang sudah, anda sholat. Cuma tadi imam kita baca, fawailul lil musallin. Hati-hati. Maka kalau ternyata orang ini tidak mengerti, tidak faham, tugas kita mengingatkan atau mengajarkan. Lebih tepatnya mengajarkan kepada dia. Karena orang yang sudah terbiasa, alhamdulillah, biasanya dia akan selalu menyebut, alhamdulillah, bersin alhamdulillah. Nah, kalau ternyata orang itu lupa, kita tidak perlu mengingatkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengingatkan. Dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi tidak mengingatkan. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling bersemangat untuk menyampaikan kebaikan. Tahu dari mana kita orang itu lupa atau nggak tahu? Dari mana jawab? Ya antum lihatlah, ini mahasiswa STJ. Ini mahasiswa STJ kayak gini. Masa nggak ngerti dia, udah belajar dia. Antum nggak perlu ingatkan dia. Tapi kalau orang awam, orang yang baru ngaji, yang baru belajar, atau antum di warung yang banyak orang-orang awam, maka di sini tugas kita adalah mengajarkan dan mengingatkan mereka. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum. ثم قال المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربيع بن إبراهيم هو أخو بن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني وعطس هذا الآخر فشمته فقال إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. Subhanallah. Nah, ini hadis yang lain. Kalau tadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada penjelasan yang lebih detail tentang dua orang tadi. Boleh jadi ini kejadian yang berbeda, atau boleh jadi kejadian yang sama tapi ada penjelasan yang berbeda tentang dua orang tersebut. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, jalasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma ashraf min al-akhar. Ada dua orang yang duduk di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, salah satunya lebih mulia yang satunya. Asyaraf itu dengan apa, jemaah? Kemuliaan itu dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan adab. Dengan adab. Nah, tapi ada kemuliaan yang dari masa jahiliyah dan di masa Islam pun mungkin itu terjadi, kemuliaan dengan nasab. Nasab. Di antara tradisi jahiliyah
yang masih melekat di umat Islam adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Bangga dengan nenek moyang mereka, bapakku, mbahku, buyutku. Ada yang seperti itu. Boleh dari sisi nasabnya lebih mulia, boleh jadi dari sisi orang itu dermawan karena ada syaraf yang dengan kedermawanan. Orang ini orang baik banget, suka berbagi ini itu, sehingga orang tahu nih orang lebih mulia dari fulan. Fa'atas syarif minhuma, yang mulia, yang lebih mulia dari dua orang ini bersih. Falam yahmadillah, dan dia tidak memuji Allah Azza wa Jalla. Walam yushammithu, Nabi diam, tidak orang ini dan tidak mengingatkan. Ingat tadi yang Anda sampaikan, sebagian ulama, Ibnu Qayyim di antaranya mengatakan nggak perlu diingatkan. Walaupun sebagian lain ya diingatkan lah. Boleh jadi orang itu lupa. Di sini Nabi SAW tidak mendoakan orang itu dan tidak mengingatkan. Wa atasal akhar fahamidallah. Yang satunya yang biasa, yang mungkin dari sisi kemuliaannya di bawah orang tadi, dia memuji Allah. Fashammadahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan orang itu. Faqala syarif, yang lebih mulia mengatakan, atastu indak falam tushammitni. Aku bersin di sisimu, engkau tidak mendoakan aku. Dan itu orang itu bersin, kau doakan dia. Di sini kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam tidak memandang kepada kedudukan. Yang dipandang adalah bagaimana dia mengamalkan sunnah ini, mengamalkan agama ini. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ini orang Masya Allah, karena dia merasa lebih mulia. Dia kenapa kata? Faqala inna hadza dzakarallah. Nabi mengatakan orang ini mengingat Allah. Nabi tidak mengatakan memuji Allah. Tentunya dia mengingat Allah dengan memujinya. Tapi Nabi menyebutkan dzakarallah. Orang ini mengingat Allah, fadzakartuhu, maka aku pun mengingat. Wa anta nasitallah fanasituka. Engkau lupa sama Allah, maka aku pun melupakan. Allah jamaah. Allah itu sering mengingatkan kita, jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa sama Allah Azza wa Jalla. Bayangkan dalam masalah memuji Allah ini, Nabi mengatakan wa anta nasitallah. Engkau lupa sama Allah. Ini sebuah peringatan yang keras ya, Ma. Engkau lupa sama Allah. Allah yang membuatmu bisa bersin. Ketika bersin itu tertahan, jadi penyakit lebih dalam lagi buat engkau. Tapi engkau lupa sama Allah. Fanasituka, maka aku melupakan dirimu. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah. Babu kayfa yabda'u al-'atis. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله فقال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. Barakallahu fikum. Nah, di sini Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma.
bahwasanya Abdullah bin Umar bin Khattab itu kalau bersin. Oh, ini babnya bab kaifa yabda'ul atis. Bab tentang bagaimana memulai orang yang bersin itu memulai dengan apa? Ya gitu. Apa yang harus dia lakukan ketika dia bersin? Di sini disebutkan bahwa Abdullah bin Umar idza atasa, kalau dia bersin lalu ada yang mengatakan kepada beliau yarhamukallah. Ini disebutkan bahwasanya yang dimulai dengan orang, yang dilakukan orang ketika bersin itu adalah memuji Allah. Ima dengan alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. 3 tuh. Kalau sudah memuji Allah lalu dikatakan yarhamukallah, Abdullah bin Umar mengatakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Kok bukan yahdikumullah wa yuslih balakum? Sedangkan yang di hadis yang diriwayatkan itu yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini seperti asar Ibnu Abbas yang pernah kita bahas. Boleh jadi Abdullah bin Umar dapat hadis ini. Dia mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bacaannya yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Yang artinya semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Ini orang mengatakan yarhamukallah, didoakan sama dia semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian dan mengampuni kami dan mengampuni kalian. Atau boleh jadi ini ijtihad dari Abdullah bin Umar. Maka yang lebih utama tetap yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik, lanjutkan. Assalamualaikum ilaikum. ثم قال المؤلف رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل من يرد يرحمك الله وليقل يغفر الله لي ولكم. Nah, ini hadis dari Abdullah. Abdullah dalam hadis kalau nggak ada nasabnya berarti siapa? Nah, antum sebutkan Abdullah, periwayat hadis ada berapa? Nah, anda 4. Siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, terus Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, yang dikenal dengan al-Abadilah al-Arba'ah. Tapi kalau di riwayat Allah saja, maka maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak masuk al-Abadilah al-Arba'ah. Maka kalau disebutkan Abdullah saja berarti maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini hadis Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Abdullah mengatakan, "Idza atasa ahadukum falyaqul." Apabila seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tambahan rabbil alamin. Wal yaqul man yaruddu, hendaklah orang yang membalasnya mengatakan yarhamukallah. Wal yaqul huwa, hendaklah orang itu mengatakan apa? Yaghfirullahu li wa lakum. Ini seperti yang riwayatnya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Boleh jadi memang sabit dari Nabi SAW. Beliau juga pernah mengatakan yaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Nah, lanjut. Assalamualaikum. ثم قال المؤلف رحمه الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. Baik. Oleh Imam Bukhari ditutup dengan hadis ini, bab ini. Ini dari Iyas bin Salamah, dia meriwayatkan dari ayahnya bahwa ada seorang yang bersin di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mendoakan. Orang itu memuji Allah, Nabi mendoakan yarhamukallah. Thumma atasa ukhra, yakni atasa atsatan ukhra. Kemudian dia bersin untuk yang selanjutnya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mendoakan. Nabi mengatakan hadza mazkum. Ini orang sedang flu. Berapa kali nanti ada pembahasan. Imam Bukhari punya bab khusus berkaitan dengan berapa kali. Biasanya 3 kali. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan 3 kali. Jadi 3 kali didoakan, setelah itu dikatakan hadza mazkum. Ini orang bersin. Tapi orang itu memuji Allah, fadl. Tapi kita tidak lagi mendoakan karena dia sedang flu, sedang sakit. Dan kalau orang sakit didoakan apa? Ya semoga disembuhkan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan hadza mazkum, untuk menunjukkan bahwa orang ini sedang sakit. Ya muslim jangan lupa mendoakan orang yang sedang sakit. Baik, lanjutkan. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من قال يرحمك إن كنت حمدت الله. قال حدثنا عارم قال حدثنا عمارة بن زذان قال حدثني مكحول الأزدي قال كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله. Baik, ini bab tentang orang yang mengatakan yarhamukallah kalau engkau memuji Allah. Ini ada orang bersin, kadangkala suara bersinnya itu lebih keras daripada suara pujiannya dia. Dan memang benar ada orang, anak termasuk kalau bersin tuh jamaah sampai malu kadang-kala kita. Di sini katakan gimana kalau kita dengar bersinnya orang tapi tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan dia atau tidak? Di hadis ini didoakan dengan syarat. Dikatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah. Ada kalau nggak memuji Allah, semoga nggak dirahmati Allah, atau tidak didoakan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hadisnya ini dhaif. Hadis ini dhaif, disebutkan bahwasanya Umar bin Zadan dia dhaif. Makhul al-Azdi mengatakan kuntu ila jambi ibni Umar. Suatu hari aku berada di sebelah Ibnu Umar, di samping Ibnu Umar. Lalu ada orang yang bersin min nahiyatil masjid, di pojok masjid lah, di ujung masjid. Orang bersin, kedengaran bersinnya. Ibnu Umar mengatakan yarhamukallah in kunta hamidallah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi hadisnya dhaif. Barakallahu fikum. Baik. Tasmul azan.
La haula. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi kalau kita dengar orang bersin tapi tidak mendengar dia memuji Allah, apa yang kita lakukan? Ya kita tidak mendoakan. ada dua kemungkinan. Ima kita ajarkan kepada dia, kalau memang dia nggak mengerti, tapi kalau dia lupa, ya nggak perlu kita mendoakan. Tapi kalau mau mendoakan menurut sebagian ulama, nggak apa-apa, boleh jadi diingatkan ya. Diingatkan, katakan qul alhamdulillah. Karena ada yang seperti itu. Ada orang bersin, kita katakan qul alhamdulillah. Baru dia mengatakan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan itu kemudian menjadi kebiasaan dia untuk selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, ada pertanyaan yang malu anda mau bacanya. tapi harus anda bacakan. Afwan Ustaz. Antum yang baca kayaknya. بدون مايك كيف يعرفون السؤال إذا كان بدون مايك؟ Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Ana seorang ikhwan sering sekali tubuh ini diraba atau dipegang oleh sesama ikhwan. Katanya
masih risih dengan ikhwan tersebut. Namun si penanya tidak memiliki kekuatan mencegahnya. Namun ketika si penanya bicara atau ngobrol perihal akhwat, mereka langsung mengatakan haram, mendekati zina. Namun secara tidak langsung mereka mendekati kepada perbuatan homo. Pertanyaannya, besar mana dosa homo dan dosa mendekati zina? Bagaimana mengatasi sikap ikhwan yang begitu? Bagaimana menghilangkan trauma tersebut? Ikhwan dalam kurung banyak dari laki-laki. Falasab. شباب هذا خطير. أنا سأخذه إلى مجلس الكلية. Ya, kita tahu setan itu nggak pernah tidur siang. Pernah antum kelihatan setan tidur siang? Istirahat di kamar antum gitu ya, lagi istirahat setan. Enggak. Kalau bicara homo ya. Ana waktu di pondok dulu ada yang pernah ngeraba ana. Ana ingat. Ana itu pernah sakit hati. Ketika ana lagi di ada salah satu kakak dari santri itu yang kirim makanan buat adiknya di pondok, kakak perempuan. Ketika dia melihat ana dengar kata-kata yang sampai hari ini ana ingat kata-kata itu. Ya Allah, Cik Ratina, bahasa Madura aja, Mak. Ya Allah, Cik Ratina, anak siapa ini, kata dia. Dia ngomong, ya Allah, kok cantik ini, anaknya siapa? Loh, anak dibilang cantik. Itu jamaah Sejak itu anak ikut silat, anak nge-gym, anak olahraga. Soalnya dikatakan cantik, bahaya kan jamaah ketika seorang dikatakan seperti itu. Nah, alhamdulillah. Ini jawaban buat antum yang tadi yang risih, dan memang harus risih. Karena itu muqaddimat menuju kepada amalnya kaum Lut. Perlahan-lahan. Dan kita tahu yang namanya liwat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Kalau zina orang memang punya syahwat kepada perempuan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Oh, kalau gitu anak zina aja. Bukan. Antum jangan memahami ketika bicara hal ini kemudian antum meremehkan zina. La. Allah mengatakan wala taqrabuz zina kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi ketika bicara amalan kaum Lut, apa kata Allah? Ceritanya Nabi Lut, ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Enggak ada manusia di alam semesta ini yang melakukan perbuatan seperti itu sebelum kalian. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Gimana kalian ini bisa mendatang ada syahwat laki-laki, perempuan enggak? Ini menyelisihi fitrah dan melakukan dosa besar. Maka nasihat anak, ittaqullah syabab. Jangan antum merasa remeh. Kalau ada di antara kalian yang punya kecondongan kepada itu, banyak-banyak beristighfar dan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antum sakit. Dan sekarang ada usaha untuk melegalkan hal itu dan mengatakan itu bukan penyakit. Sehingga
Ketika itu dikatakan bukan penyakit berarti normal. Enggak normal jamaah. Tidak normal. Antum hindarin ikhwan-ikhwan tersebut dengan melakukan aktivitas yang lain. Kalau antum di kamar yang sama, antum minta pindah kamar karena penyakit itu ya harus diobati. Ada malam-malam yang ngerayangi, tahu ngerayangi jamaah? Ya, anak ingat itu. Ada yang seperti itu dan antum harus. Kalau bicara trauma, iya, jadikan trauma itu membuat antum lebih baik. Membuat antum lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang orang-orang yang kayak gitu. Kenapa Anda takut menyebutkan kata-kata itu coba? Karena kata-kata itu bahaya sekarang. Ketika disebutkan di YouTube nanti ban semua itu. Perbuatan kaum Lut itu. Ada seorang istri yang mengatakan, Ustadz, suami ana itu awalnya normal, Ustadz. Setelah nge-gym jadi nggak normal. Ketemu di tempat fitness, antum lihat kadang-kala ada orang badannya gede-gede tapi larinya Astaghfirullahaladzim. Maka harus benar-benar bertakwa pada Allah Azza wa Jal. Aina ma kunta ittaqillah haitsu ma kunta. Ada lagi seorang istri yang mengatakan, Ustaz, anak punya suami, Ustaz, ke Jember waktu itu. Ada urusan, suami anak itu langsung punya kawan, Ustaz. Punya kawan, Ustaz. Banyak kawannya di Jember. Ya Allah, syamah. Kita perlu banyak berdoa buat kita dan anak keturunan kita. Dan kita perlu mendoakan orang-orang tersebut, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka, jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki ana di bagian lutut Ustaz luka karena jatuh dari sepeda. Pada saat sujud itu lukanya kena Ustaz, dan itu merusak kehusyuan salat ana dan mengganggu orang yang salat di sebelah kiri ana, dikarenakan ana berusaha menghindari lukanya. Pertanyaan ana, apakah boleh ana salat duduk dikarenakan terluka di lutut? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh kalau memang luka itu membuat luka antum lebih parah dengan sujud atau memperlambat kesembuhan antum nantinya, maka nggak apa-apa antum sholat tetap berdiri. Karena masalahnya antum di sujud. Jadi sholatlah berdiri pakai kursi. Karena kita tahu berdiri itu termasuk rukun sholat. Antum berdiri. Rukuknya yang pakai isyarat. Rukuknya. Sujudnya yang pakai isyarat dalam kondisi duduk. Jadi ketika ruku, antum ruku. Sempurna. Tapi waktu sujud antum duduk. Jadi pada waktu sujudnya saja yang duduk. Jadi perlu bawa kursi. Maka di beberapa masjid itu ada kursi ya, seperti itu. Kadang-kala ada orang yang suudzon. Ini berdiri mampu. Kita lihat ya, ada orang-orang yang bawa kursi ya, jalan mampu, berdiri mampu. Iya, dia nggak mampu. Dia nggak mampunya sujud. Maka hendaklah kita husnudzon sama orang. Ada orang yang mampu sujud tapi nggak mampu berdiri dari sujud. Ada orang karena badannya atau karena sakit, dia sujud pertama mampu, setelah itu nggak mampu berdiri lagi sudah. Ada yang seperti itu. Maka hendaklah kita husnudzon dengan orang-orang yang mungkin sholatnya dalam kondisi duduk. Jadi posisinya tetap berdiri, rukuknya posisinya berdiri, ketika sujud antum duduk di atas kursi gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana merasakan buah simalakama, Ustaz. Masya Allah. Di mana dijual buah simalakama, jemaah? Ana nggak pernah ngelihat ya. Ana memiliki teman. Dulu di semester ganjil kami sering duduk bersama di kajian.
Setelah liburan semester ganjil kemarin, dia berubah Ustaz. Menjadi jarang kajian, padahal tempat tinggalnya dekat, yakni dalam asrama. Ana sudah berusaha untuk mengajaknya kembali, tetapi ana tahu perangai beliau. Beliau merasa diatur apabila diajak melakukan sesuatu seperti kajian. Sehingga jika ana mengajaknya kajian, beliau akan menjauhi ana. Tapi jika ana tidak ajak, dia akan malas terus. Bagaimana cara ana berbicara untuk mengajaknya kajian agar dia merasa tidak diatur ketika ana mengajak kajian? Barakallahu fikum. Yang pertama, kita tahu iman itu naik turun. Tatkala kita mendapati teman kita yang futur, yang imannya turun, yang perlu antum lakukan pertama adalah mendoakan dia. Doakan dia. Yang kedua, kita diperintahkan untuk watawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka antum sampaikan kepada dia, tanya. Jadikan berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Antum coba tanya sama dia, antum buka omongan. Antum ingat waktu ikut kajian dulu sebelum liburan. Antum dapat manfaat apa enggak? Dapat manfaat apa ketika antum hadir kajian? Sekedar mengingatkan dia dengan masa-masa yang indah. Subhanallah. Setelah itu mungkin dia mengatakan macam-macam imannya lagi turun. Subhanallah. Ya, kayaknya antum perlu baca tentang fadilah. Apa manfaat atau fadilah menghadiri kajian? Ya antum ngomong seperti itu. Jadi tidak menyuruh dia, tapi lebih untuk menggugah hati dia dengan ilmu yang pernah dia ketahui. Karena orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti itu kita kasih. Dia nggak ngerti, kita kasih tahu, hukumnya selesai. Tapi kalau orang yang ngerti dalam posisi imannya rendah, yang kita perlu lakukan adalah melakukan targhib wa tarhib. Kita sebutkan tentang fadilah dengan harapan dia tertarik dengan fadilah itu. Antum sampaikan nggak ada masalah. Antum nggak hadir kajian, antum tidak melakukan yang haram. Enggak. Karena memang menghadiri kajian ba'dal maghrib bukan sebuah kewajiban dalam agama, tapi sebuah keutamaan. Masa antum nggak kepingin gitu loh. Jadi bukan ngatur dia, tapi lebih kepada menggugah hatinya sambil didoakan. Dan memang liburan itu kadangkala tidak membuat kita lebih semangat belajar, membuat kita lebih malas. Maka tolong yang hadir kajian hari ini, Selasa depan antum bawa satu orang. Cari teman antum yang gak pernah hadir kajian, ayolah. Ana kepingin Selasa ini malam Rebu kita berdua kajian. Sampaikan. Mampu nggak? Pekan depan bawa satu orang. Aduh Ustaz, nanti dia nggak suka sama anak. Subhanallah. Orang itu memang nggak suka dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Nggak suka. Orang itu, subhanallah, kadang-kala di bahasa Arab ya, kalau orang diajak kepada kebaikan, apa kata ishdaqlak? Ishdaqlak. Apa urusanmu? Ngurusin anak apa? Antum bapak anak? Bukan. Kakak anak? Bukan. Ibu anak? Bukan. Katakan anak saudara antum. Anta akhi. Kalau engkau bukan saudara anak-anak nggak bakal aja antum. Kadang-kala mereka perlu diingatkan dengan hak ukhuwah. Kalau anak melihat antum, anak ingin berbagi kebaikan sama antum. Sebagian mahasiswa kalau keluar kelas sebelum waktu sholat zuhur, keluar kelas jam 12 lewat 5 menit, dia sholat di enggak? Tergantung kawannya. Antum lihat, kadangkala ada kawan, ya habis gerbang belum ditutup. Antum kata dia, kita kalau pulang ke rumah sholat dapat 1.
ke masjid 27, nunggu Bentar. Antum punya istri? Istri enggak. Anak punya? Enggak. Enggak punya, enggak ada apa-apa antum gitu loh. Kalau pulang mau ketemu istri, mungkin lah makul, enggak apa-apa lah. Mungkin dari tunggu ini enggak ada. Ada istrinya tetangga. A'udzubillah min dzalik. Nah, tolong diperhatikan jamaah. Kita perlu watawasau bil haq, karena kemungkaran itu merajalela disebabkan ada pembiaran dari orang-orang yang melihat kemungkaran itu. Subhanakallahumma